Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 AKL tentang cara belajar dengan saya dan juga sedikit materi tentang pengenalan apa itu kelas kecil. Belajar dengan saya, yang pertama saya menggunakan media atau platform lms.smkn1pjp.sch.id. Silakan diakses alamat tersebut untuk masuk ke e-learning sekolah. Sebetulnya ini dipakai juga oleh guru-guru yang lain. Kemudian silakan login berdasarkan username dan password yang sudah diberikan. Nah, Anda semua nanti akan bisa melihat pelajaran-pelajaran di dalam dashboard Anda masing-masing. Kemudian bisa dilihat di pelajaran AK 11 AKL 1 dan 2. Ini nanti ada beberapa materi yang sudah saya tulis di sini. Silahkan Anda baca semuanya, kemudian di akhir nanti Anda harus mengerjakan kuis yang saya berikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kas kecil. Jadi setelah dibuka LMS ini, Anda masuk ke sini. Nanti URL-nya sudah ada, Anda tinggal klik di sini. Akan muncul satu materi di wiki.smkn1bjp.sch.id. Ini wiki juga internal sekolah, khusus di server sekolah, jadi terintegrasi dalam satu server LMS dan wikinya ini. Nah, ini sudah saya tulis materinya di wiki. Penjelasan singkat tentang pengertian dan fungsi kas kecil. Ada beberapa bahasan. Yang pertama, pengertian. Saya ambil dari Bariduan tahun 2004. Kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila diberikan dengan cek. Nah, intinya begini. Aktivitas perusahaan itu kan ada beberapa yang memang tidak efisien ketika dibayarkan dengan jumlah nominal di dalam cek. Misal, aktivitas harian ini seperti pembelian perangko, materai, rekening listrik, telepon, atau ongkos-ongkos yang sifatnya kecil, relatif kecil dan sulit jika dibayarkan oleh cek, itu biasanya dibayarkan pengeluaran tersebut dari alokasi kas kecil. Nah, maka dana kas kecil ini, disitulah dana disediakan oleh perusahaan untuk dialokasikan sebagai pembayaran yang memang sulit dibayarkan jika menggunakan cek. Contoh misalnya ada biaya transport menggunakan kendaraan umum, misalnya naik angkutan umum yang sulit sekali, tidak mungkin kita bayar angkutan umum menggunakan cek, akan sangat merepotkan. Maka dialokasikan dana untuk aktivitas seperti itu di dalam sebuah kas kecil. Nah, siapa yang mengelola kas kecil? Kas kecil itu biasanya dipegang oleh kasir atau disebut pemegang kas kecil. Jadi dari penanggung jawab di atasnya, misalnya bagian accounting atau bagian bendahara yang memegang kas secara umum, diserahkan pengelolaannya kepada kasir, yaitu pemegang kas kecil. Nah, biasanya pemegang kas kecil itu akan bertanggung jawab penuh terhadap pengeluaran kas kecil selama satu periode tertentu. Misal, perusahaan menentukan 1 bulan, periodenya 2 minggu, 1 minggu, dan seterusnya, tergantung perusahaannya sendiri. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, fungsi kas kecil itu ada beberapa poin. Yang pertama, membayar pengeluaran perusahaan yang jumlahnya nominalnya kecil. Jadi ini relatif ya, sebetulnya jumlah kecil ini, hanya saja mungkin kita bisa bayangkan tadi setelah contoh yang diberikan, misalnya naik angkot, nggak mungkin kita pakai bayar dengan cek, harus dengan uang cash. Nah, uang cash ini harus siap, harus ada di perusahaan untuk melakukan pembayaran. Maka disinilah fungsi kas kecil tersebut, untuk menghandle pembayaran-pembayaran yang relatif kecil. Kemudian menangani pada masalah perlengkapan kantor. Nah, perbekalan kantor, biasanya perlengkapan kantor itu misalnya ada alat tulis, kertas, pulpen, dan seterusnya yang sifatnya cepat habis gitu. Akan sulit kalau misalnya tiba-tiba kertas habis di kantor,
kemudian harus mengajukan pengajuan pembelian dan seterusnya. Padahal saat itu juga dipakai, misalnya yang sifatnya relatif kecil itu biasa langsung ditangani oleh pembeliannya oleh kas kecil yang siap dipegang dikelola oleh kasir di sebuah perusahaan. Nah, juga sebagai dana talang tadi yang sifatnya sulit untuk dilakukan pengajuan. Nah, khusus untuk dana talang ini nanti yang sangat bertanggung jawab adalah pemegang kas kecil tersebut. Jadi ini mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang dana talang ini. Namun biasanya kas kecil ini digunakan untuk dana talang hal-hal yang memang sulit untuk diajukan terlebih dahulu, dan juga tadi prinsipnya adalah pengeluarannya tidak terlalu besar atau pengeluarannya kecil. Nah, ini dana langsung cek, mempercepat aktivitas, meringankan beban staf karyawan. Ya, ini karena memang tadi sulit kita melakukan proses pengajuan dulu, mencarikan cek untuk hal-hal yang sifatnya pembayaran rutin yang kecil. Nah, gitu ya. Itu sih sebetulnya fungsi kas kecil itu, di pengertian dia fungsinya intinya adalah menghandle pembayaran yang tidak efisien menggunakan cek atau relatif kecil jumlahnya. Nah, sehingga pembayaran seperti itu harus disiapkan uang, dialokasikan uang khusus yang dipegang oleh pemegang kas tersebut, yaitu disebutnya kas kecil. Jadi dari penanggung jawab yang di atasnya menyerahkan sebagian uang, sejumlah uang untuk digunakan dalam satu periode. Kemudian yang bertanggung jawab penuh adalah pemegang kas kecil tersebut, biasanya disebut kasir. Baik, itu saja yang saat ini akan saya sampaikan tentang pengertian dan fungsi kas kecil. Selanjutnya kita akan bahas sebetulnya metode kas kecil itu ada berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.